Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami bacakan berita gereja. Di Kajian Jebres tanggal 3 Desember 2023 ibadah pagi. Romawi 1. Sakramen Perjamuan Kudus akan dirayakan. Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 10 Desember 2023 dan fresko putih bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri. Romawi 2, Lomba Desain Manual dan Ekspor SMP Sekarisidenan Kota Surakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-15 SMK Ignatius Slamet Riyadi Surakarta menyelenggarakan Lomba Desain Manual dan Ekspor SMP Sekarisidenan Kota Surakarta pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2023 pukul 8 sampai dengan selesai bertempat di SMK Grafika Ignatius Slamet Riyadi. Syarat pendaftaran dan ketentuan bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Romawi 3, Kebaktian Adi Yosua. Kebaktian Adi Yosua akan diadakan kebaktian Natal Adi Yosua hari Kamis 14 Desember 2023 pukul 14.30 WIB. Pembicara Pendeta Wahyu Purwaning Tias SSI. Semua warga jemaat Adi Yosua dimohon untuk menghadiri. Romawi 4, persembahan tanggal 26 November 2023. 1. Persembahan kotak putih sejumlah Rp2.895.600.000. 2. Persembahan kotak merah sejumlah Rp1.583.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sejumlah Rp1.840.000. 4. Perpuluhan sejumlah Rp1.550.000. 5. Amplop Natal Rp993.000. 6. Kerubim Rp361.000. Yang terakhir, yang akan mengantarkan firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini, yang terkasih beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian warta gereja dari GKJ Jebres tanggal 3 Desember 2023. Kami atas nama Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama.
Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan dan penyerahan diri. Sebagai umat Tuhan, menghayati makna penantian kita akan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di masa penantian ini, marilah kita bersama-sama terus mempersiapkan diri dan makin tekun beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Yesus. Menyembah Yesus Tuhan. Ibadah Minggu Advent pertama ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Perayaan Minggu Advent mengingatkan kita bahwa kita tengah berada di masa penantian kedatangan Tuhan. Kedatangannya pada masa Natal tengah kita persiapkan. Demikian juga kedatangannya kembali yang tidak diketahui waktunya. Demikian juga hidup kita bukanlah rutinitas semata. Dalam setiap aktivitas di dalamnya, kita belajar menanti kedatangan Tuhan dengan hidup yang senantiasa berjaga dan terjaga. Hitung Jemaat 85 bait 1 dan 3. Yesus
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 22 ayat 37-40 tertulis demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dengan membaca hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kita. Karena kita belum dapat melakukan dengan segenap hati, dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita nyatakan penyesalan kita dalam kehendak hati kita secara bersama-sama. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang dari Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang dari sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat saudara baik berdiri. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Tuhan Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus 6 ayat 20 sebagai berita anugerah bagi kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dan kerajaan surga yang mulia, kami hamba-hambamu datang menghadap hadirat-Mu dengan segala pergumulan, kerinduan, luapan ungkapan sukacita yang boleh kami terima, boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Tapi Tuhan, di pagi hari ini kami dengan penuh sukacita, Tuhan izinkan memasuki minggu Advent yang pertama. Mampukan kami terus masuk dalam hadirat-Mu, menyelami, merasakan makna Advent bagi kehidupan rohani iman kami sebagai pengikut Kristus. Biarlah kehadiran kami terus dan terus semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terus mereka yang sakya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo, Ibu Suparmi, Yebres 4, Bapak Wiyadi, Yebres 5, Bapak Butiadi, Yebres 9, Bapak Haryanto, Yebres 11, Bapak Yani Agung, Yebres 11, Ibu Sri Sarah, Yebres 11, Ibu Parmi Selamat, Yebres 13, Ibu Ginem, Yebres 13, Bapak Heru Ponto, Yebres 14. Kiranya Allah berkenan tumbang tangan atas mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar kekuatan pemulihan kesembuhan yang sempurna, yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Kristen, agar mereka semakin bertumbuh dengan dengaran akan sabda firman, berkati pekerjaan mata pencarian yang mereka lakukan, senantiasa berhasil oleh karena penyertaan Tuhan, dan terus mereka mengandalkan Engkau dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Yebres Tuhan, dalam menyelesaikan program pelayanan di tahun 2023, kami hanya berseru kepada Engkau. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat bagi setiap warga jemaat. Selanjutnya kami berdoa untuk kepanitiaan Natal dan Tahun Baru yang sudah terbentuk. Berkati serangkaian acara yang telah kami susun, pendanaan yang kami butuhkan, dukungan dari seluruh warga jemaat, baik daya, dana, dan doa. Semuanya terjadi oleh karena kemurahan, kasih, anugerah Tuhan. Berkati program pelayanan di tahun 2024 yang kami rancang. Allah, kami taruhkan segala sesuatunya dalam kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan, agar program-program kami nanti di tahun 2024 sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan dan dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sanyalah kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sedang dan telah menjalani tes semester. Berikan hikmat, kepandian, tanggung jawab, agar anak-anak kami dapat mengerjakan tugas tes dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena cinta, kasih, kemurahan Tuhan. Berkati juga untuk anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, menanti keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Selanjutnya Allah, kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami, menjelang pesta demokrasi, menjelang pemilu, kami rindu situasi kondisi yang ada di negara kami berjalan dengan kondusif, aman, terkendali oleh karena penyertaan kasih Tuhan. Dan terlebih Tuhan, dengan adanya pemilu nanti dapat berjalan dengan jujur, adil,
dan menemukan sosok pemimpin yang akan memimpin kami 5 tahun ke depan berkenan di hati Tuhan. Senyalah dalam ibadah Minggu Advent yang pertama ini, kami akan dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan Sabda. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas, menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap. Oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah, kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ke 7,
Diteruskan ayat 17 sampai 19. Mazmur 80 ayat yang pertama sampai 7, dilanjutkan 17 sampai 19. Mari kita baca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, berikanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu, menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata limpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakar dengan api anak bangsa. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Bacaan Alkitab yang kedua diambilkan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 hingga yang ke-9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37
Tuhan Allah berfirman demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penuh pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini, menurut kalender gerejawi, kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yang mengawali masa raya Advent dan Natal. Advent berasal dari bahasa Latin adventus yang berarti kedatangan. Nah, selain dipandang sebagai masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus di dunia masa lalu, Advent juga bermakna masa penantian bagi kedatangan Yesus kembali pada akhir zaman atau masa depan. Nah, sama hanya seperti kedatangan Kristus di masa lampau yang membawa sukacita, demikian juga kedatangan Kristus kembali juga membawa damai sejahtera dan pengharapan. Ia datang kembali untuk memperbaharui segala sesuatu,
Oleh sebab itu, kita selayaknya tidak melihat kedatangan Kristus kembali dalam kengerian dan ketakutan, namun harus dilihat sebagai sebuah pengharapan karena fokusnya tidak terletak pada kapan dan bagaimana, tetapi siapa yang datang, yaitu Kristus Raja Damai. Sekali lagi, harus dilihat sebagai sebuah pengharapan karena fokusnya tidak terletak pada kapan dan bagaimana, tetapi siapa yang akan datang, yaitu Kristus Sang Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam realita ada banyak khotbah tentang akhir zaman yang lebih menitik beratkan kepada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yaitu perang, bencana alam, kelaparan, kehadiran antikristus, penghancuran, dan pemusnahan bumi, atau yang kita sering dengar hari kiamat. Nah, teologi akhir zaman seperti itu mengabaikan kesaksian Alkitab yang menyatakan Allah melakukan karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan dunia. Janganlah kita mengarahkan kepada tanda-tanda akhir zaman, tetapi arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini, khotbah leksionari difokuskan pada bacaan Injil yang mengajak umat untuk tidak mengarahkan fokus iman kepada spekulasi-spekulasi akan peristiwa akhir zaman. Atau dengan kata lain, ada prediksi-prediksi, ada ramalan-ramalan. Tentu Bapak Ibu masih ingat, dulu pernah ada film 2012, ternyata lewat. Kemudian ada ramalan lagi, ternyata lewat, dan seterusnya. Tetapi kita diajak mengarahkan kepada Kristus yang datang untuk memperbarui segala sesuatu. Maka perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas juga hendak mengajak setiap pribadi-pribadi, setiap umat untuk menanti kedatangan Tuhan dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kengerian, bukan dengan was-was, tetapi dengan pengharapan dan sekaligus hati yang penuh dengan sukacita. Dengan demikian, umat dimampukan untuk terus menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga, yakni berkarya di tengah-tengah dunia yang dikasih Allah dan yang diperbaruinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Mungkin kita sepakat karena kita punya pengalaman ketika kita menunggu menanti dengan durasi waktu yang lama, tentu akan membosankan, membuat jengah, dan seterusnya. Nah, ungkapan ini ada benarnya karena masa menanti yang berkepanjangan tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya kerap membuat orang itu jemu, kerap membuat orang menjadi lelah dan lengah. Akibatnya, berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda
akan membuat kita gampang jatuh dalam dosa. Maka dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus memanggil kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Injil Markus 13 ayat 33 sampai 37, itu menggambarkan relasi, menggambarkan sebuah hubungan antara Tuhan yang berpergian dengan hamba-hambanya. Nah, Sang Tuhan mempercayakan dua hal mendasar kepada hamba-hambanya, yaitu rumahnya dan tanggung jawab dalam rumah itu. Tidak mudah bagi seseorang untuk mempercayakan rumahnya kepada orang lain. Sebab rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol identitas, simbol kekayaan, dan kenyamanan bagi pemiliknya. Nah, jadi jika para hamba mendapatkan kepercayaan itu dari Sang Tuan, maka itu adalah sebuah kepercayaan yang istimewa. Pasti Sang Tuan mengharapkan manakala saat ia datang kembali, segalanya didapati seperti sedia kala, utuh, tanpa rusak, tanpa ada celah dan seterusnya. Para hamba akan menjaga rumah dengan aman dan semua tanggung jawab dikerjakan dengan baik. Oleh sebab itu, tuan rumah memberi dua pesan: berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah artinya terus terjaga, siaga, dan waspada. Seorang penjaga yang berjaga-jaga adalah seorang yang selalu didapati terjaga, tidak tertidur ketika menjaga keselamatan dan keamanan. Seorang penjaga yang berjaga-jaga menjamin keadaan, situasi, kondisi selalu aman. Maka kebalikan dari berjaga-jaga adalah lengah, terlelap. Oleh karena itu para hamba tidak boleh lengah, tetapi harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas Sang Tuan dapat kembali kapan saja. Maka sikap berhati-hati dan berjaga-jaga menjadi alarm yang mesti setiap saat disadari oleh para hamba. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan, memberikan peringatan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, Sang Tuan rumah, datang. Maka ada pembagian waktu, ada waktu senja, tengah malam, waktu yang berkokok atau pagi hari. Maka tampaknya penulis Injil Markus menggunakan 4 waktu giliran jaga malam bagi orang Romawi. Saat ia datang kedua kalinya, Tuhan mengharapkan agar umatnya sedang tidak didapati sedang tertidur. Maka khotbah diakhiri dengan peringatan yang berulang, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Itu berarti pesan itu berlaku untuk kita semua, umatnya, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang pernah punya pengalaman ronda atau ronda malam, pertama-tama
datangnya dari luar si penjaga. Godaan itu juga justru datang dari dalam diri sendiri. Ada rasa kantuk, lelah, capek, dan godaan itu mesti dilawan bila ingin terus terjaga. Keadaan di sekitar kita, cuaca dingin, angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, menjadi tantangan yang luar biasa yang harus juga diatasi. Orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga adalah orang yang dapat melawan godaan dan mengatasi tantangan dengan fokus pada tugas serta mengantisipasi apapun yang terjadi kelak. Maka masalahnya bukan soal penjaga boleh tidur atau tidak, tapi soal bagaimana ia tahu dan melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Tentu, kalau kita lihat dari pembagian waktu tadi, tidak selamanya dia berjaga. Ada waktunya bergantian. Kalau kita boleh pakai istilah sekarang, ada shift-nya. Shift pagi, siang, dan malam mungkin, seperti itu. Bukan soal boleh tidur atau tidak, tetapi bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Maka pada akhirnya, melalui tulisan Injil Markus ini, kita menangkap dua kecenderungan manusia dalam menanggapi kedatangan Tuhan. Ada sebagian umat menantikan Tuhan dengan kegalauan, bayang-bayang maut yang mengerikan. Namun ada juga yang menantikan hari Tuhan dengan sukacita, karena bayang-bayang itu harap bersama Bapa di surga. Nah, melalui kisah Injil kiranya menginspirasi kita agar hari demi hari yang kita lewati, yang kita lalui, dapat diisi dengan pekerjaan-pekerjaan mulia dan berusaha menuntaskannya sebagai persiapan guna berjumpa dengan Sang Raja Damai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita disadarkan, kita diingatkan agar tidak boleh hanya termangu-mangu, ragu-ragu dengan segala kekhawatiran akan masa depan akan datang. Kekhawatiran itu harus bisa kita tepis tatkala kita di masa kini melakukan sesuatu, membuahkan buah karya keselamatan. Usaha ini melakukan sikap berjaga-jaga dan tidak membiarkan masa kini berlalu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan tidak membuahkan sesuatu. Kiranya selaku umat Tuhan, kita senantiasa memiliki kesadaran penuh untuk berjaga-jaga, bahwa waktunya apapun itu, cepat atau lambat, pasti akan tiba. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di masa kini hendaknya menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai persiapan untuk kehidupan masa yang akan datang. Meski tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga. Yang dapat kita lakukan menanti dengan penuh harap, dengan iman, dengan setia. Kita tidak pernah bisa memprediksi, kita tidak bisa meramal, kita tidak bisa menghitung kapan hari Tuhan itu datang. Yang dapat kita mengerti, kalau dalam perumpamaan ini adalah niteni, melihat dengan jeli tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Tapi sekali lagi, kapan waktunya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu,
nabi-nabi tidak tahu, anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa yang di surga. Maka bagian kita yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga, menanti penuh harap dalam iman kesetiaan kita. Sehingga pada saatnya datang, kita tidak kedapatan sedang tertidur. Tetapi ketika Tuhan datang, kita kedapatan terjaga, setia, sampai pada akhirnya. Selamat masuki masa Advent dalam kehidupan yang penuh kesetiaan dalam iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki seteduh. Saat teduh selesai, kita pujikan pelengkap itu Jemaat 201, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita selama ini dalam menyambut sakramen perjamuan kudus? Atau barangkali kita sering tidak sadar dan baru tahu ada sakramen perjamuan kudus ketika kita tiba di gereja. Seperti Bapa yang baik menyediakan makanan dan minuman untuk kehidupan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus mengundang kita ikut serta dalam perjamuan kudusnya. Tubuh dan darah Kristus telah Ia berikan sebagai korban penebusan dosa, agar kita beroleh kehidupan. Itulah yang kita peringati setiap kali kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita mempersiapkan diri dalam ungkapan syukur dan kerendahan hati.
Sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, warta jemaat bahwa besok Minggu, 10 Desember 2023 akan menerima sakramen perjamuan kudus. Maka dalam ibadah ini diadakan sensora morum, yaitu pemeriksaan diri di tengah kebaktian. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut sakramen perjamuan kudus tersebut. Karena Tuhan sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 28 diingatkan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari tawan itu. Pemeriksaan diri dilakukan agar kita semua memiliki kesempatan merenungkan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sama, dan sekaligus mempersiapkan diri ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus besok Minggu, mari kita mengadakan sensora morum, menguji diri, dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi selamat karena dosa dan dengan kekuatan sendiri dan usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan berdoa serta pribadi dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi dengan menyatakan kesediaan, kesanggupan dalam ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan berdoa. Ya Tuhan, lihatlah dan pilihlah hati masing-masing jemaat. Dalam kerendahan hati ada penyesalan, ada pengakuan dosa, ada seruan pertobat, dan ada kesediaan kesungguhan hati untuk ikut sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah doa-doa mereka. Dan jemaat, mari kita menjaga kemuliaan iman kita, menanggalkan perbuatan manusia lama, dan mengenakan manusia baru yang dikuduskan Tuhan. Serta menyadari, ketika kita mengikuti perjamuan kudus di dunia dengan iman dan kekudusan, maka sebenarnya kita telah menerima undangan
untuk ikut serta dalam perjanjian kudus di surga. Mari kita bersiap menerima perjanjian kudus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Kita pujikan PKJ 1 bait yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela padamu dengan sukacita. Mari kita menaikkan pujian nyanyian pengucapan syukur. Damai dan sejahtera
Bapak persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah kami yang maha mulia, sumber pengharapan bagi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Terlebih kami telah menerima berkat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami membawa persembahan kami sebagai wujud ucap syukur kami atas pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga dalam penggunaannya dapat menjadi sarana bagi pelayanan di gereja kami. Bagi hamba yang bertugas untuk mengelola persembahan ini, Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali ke rumah kami, kiranya Engkau menyertai perjalanan kami, sehingga keselamatan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, doain kami naikkan. Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Thank
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keteguhan hati untuk melakukan perintah-Nya. Dengar dan ikuti surat Tuhan yang memanggil kita berjalan dalam anugerah kasih-Nya. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia. Yang pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Allah dan Tuhan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.